Teman-teman, kita lanjut lagi latihan drone kita di simulator. Kemarin teman-teman udah latihan dunia terbalik, kemudian menelusuri dunia terbalik. Asik kan? Nah, sekarang ada juga yang asik. Kita mau sharingkan di video ini. Namanya Rubik Cube. Rubik Cube itu bukan kayak mainan yang kayak Rubik Cube, bukan. Itu di drone, maksudnya Rubik di drone. Rubik di drone itu diperkenalkan dulu sama pilot Carpu 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu loh, bayangkan 6 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih jarang yang ini yang suka Rubik Cube. Padahal itu asik. Nah, asiknya saya jelaskan begini. Rubik Cube itu begini, teman-teman. Misalnya si kuad kita menghadap ke sana. Ini objek. Ini ada objek. Ada yang pakai objek, kebanyakan orang nggak pakai objek. Soalnya kalau untuk latihan yang aman itu kita memang jauh dari obstacle. Tapi kita cari keindahannya ya. Kita cari keindahannya itu ada objek di depan kita. Jadi Rubik Cube ini begini. Ketika kita ngelihat target kita, anggap targetnya dia tuh, si orang itu. Kita target dia. Si kuad kita ini kita balik. Input. Udah gitu, udah mau inputnya boleh ya, mau ke depan boleh, mau ke belakang boleh, pokoknya posisinya dia input gitu. Jadi dari tadinya menghadap ke dia jadi menghadap ke belakang, lihat ke belakang gitu, ceritanya begitu. Teman-teman coba resapi, tadinya ngelihat dia jadi ngelihat ke belakang, udah gitu di roll 360 derajat, balik lagi ke kondisi semula lagi gitu. Udah gitu ngeliat lagi ke dia, jreng gitu. Gitu. Kebayangkan asik kan? Jadi asiknya itu kita lagi ngeliatin dia tuh, ngeliatin objek, tiba-tiba kita input ngeliatnya ke belakang, kayak kita mengalihkan pandangan gitu. Terus kita balik udah balik, terus kita roll. Aduh, ininya copot. Kita roll, terus kita balik lagi ke dia, jreng begitu. Itu cara pertama. Jadi kita pertama ngelihat ke objek, kemudian kita balik, kemudian kita roll, balik lagi ke dia. Itu cara pertama. Cara kedua, kita masih ngelihat objek itu, si orang itu, gitu. Orang itu ngeliatin apaan itu? Nah, kita tetap ngelihat dia. Terus kita balik, kita roll, balik itu pakai roll. Ya, jadi tadinya ngeliatin atasnya, terus ngeliatin bawahnya, ngeliatin mukanya, terus ngeliatin dengkulnya misalnya gitu ya. Udah gitu, kita udah posisinya input nih. Kita flip 360 derajat balik ke kondisi semula gitu. Balik lagi, udah gitu kita roll lagi. Nah, ngelihat ke atas lagi begitu. Jadi begitu kira-kira. Pertama kita ngelihat ke atas, terus ngelihat ke bawah, kemudian kita flip, udah gitu kita balik lagi ke dia gitu. Itu kalau rollnya itu terserah ya, mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh. Flipnya boleh ke depan, boleh ke belakang, terserah. Cuman intinya kita tadinya ngeliatin jadi mengalihkan pandangan gitu, mengalihkan pandangan, mau ke bawah boleh, ke belakang boleh gitu. Kira-kira Rubik Cube itu konsepnya begitu gitu, asiknya. Kita ininya di simulator ya. Saya coba ini simulator, saya ada dua, ada yang Freerider yang lama, ada yang recharge. Saya pakai yang recharge. Kita lihat di simulator ya teman-teman ya. Kita pakai Freerider seperti biasa gitu. Kita pakai Freerider recharge aja lah. Recharge. Nah, kita pilih di rock, di bebatuan. Kalau terbang di bebatuan tuh hati-hati teman-teman, karena agak ngelag. Coba. Nah, gitu. Kalau di bebatuan tuh hati-hati teman-teman, karena bebatuan tuh kalau kita crash, wah kita nabrak batu, bisa kerusakan banyak spare part gitu. Nah teman-teman kan kemarin udah latihan dunia terbalik, tadinya kita lurus aja ke depan, kemudian kebalik ya gitu. Bisa pakai flip ke depan ataupun flip belakang ya, sama aja. Yang penting jadi balik gitu. Bisa juga pakai roll. Rollnya 180 derajat aja.
Karena kalau 360 derajat balik lagi ke kondisi semula gitu. Itu aja 180 derajat aja. Rollnya half roll gitu. Itu untuk membuat dunia terbalik. Nah, dua modal itu, flip dan roll terbalik itu untuk kita latihan Rubik Cube. Nah, kita ceritanya kita lagi nyantai untuk tower ini kita jadikan target ini. Jadi kita anggapannya ini jahe gitu ya. Tadinya kita ngeliat ke depan, tiba-tiba kita ngeliat ke belakang. Kan dia grogi mungkin tadi diliatin, jadi kok ngeliat ke tempat lain. Emang saya kurang menarik gitu. Nggak tahu lah itu apa joknya aja. Ini komputer saya agak nge-lag nih. Karena saya baru update jadi ini Ventura kan kemarin 12 giga lama, ini jadi nge-lag, biarin. Yang penting tujuannya tercapai, kita mau latihan Rubik Cube. Ini kita ngelihat ke dia, bisa juga kita roll gitu. Tadinya ngelihat ke atas, kemudian tiba-tiba kita ngelihat tadinya atasnya dia, kita lihat bawahnya dia gitu. Nah, untuk yang cara pertama kita yang flip dulu, tadinya ngelihat ke depan, tiba-tiba kita lihat belakang gitu, lihat ke belakang. Lihat depan dia, tiba-tiba lihat belakang dia. Wah, dia tuh sebenarnya merhatiin saya apa enggak gitu kan. Lihat belakang dia, udah gitu kita roll gitu. Terus ngeliat ke dia lagi gitu. Kita kitanya relax gitu, kita santai di sini di depan dia. Nah, gitu. Kurang pas itu, nggak 360 derajat. Nggak 360 derajat muternya harus 360 derajat rollnya maksudnya. Nah, tuh gitu maksudnya. Jadi kita lihat ke belakang, terus roll 360 derajat, terus balik lagi ngelihat dia lagi gitu. Kita agak mundur, agak jauhan dari posisi objeknya. Pertama ngelihat dia, kita agak tinggi ya, jangan terlalu rendah, kita agak tinggi. Lihat ke belakang dia, kemudian roll, lihat ke dia lagi. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Kebayangan? Gitu. Itu yang pakai flip dulu, jadi flip ke belakang. Kalau roll dulu, tadi jadi yang lihat ke atas, yang kemudian kita lihat bawahnya. Roll dulu, baru flip 360 derajat. Kalau rollnya 180 derajat aja. Jadi pertama kita lihat atasnya, kemudian bawahnya, kemudian kita flip gitu. Lihat atasnya, bawahnya, flip, lihat lagi ke dia, crash. Biarin crash mah di simulator juga. Kalau di simulator mah nggak masalah gitu. Kita ulangi. Saya lebih pas yang tadi ya, cara pertama ya. Cara kedua agak susah. Tapi kira-kira begitu teman-teman, yang penting konsepnya ngerti kan. Jadi pertama ngelihat atasnya, kemudian bawahnya, kemudian kita flip 360 derajat. Jadi balik ke kondisi semula gitu. Kita agak tinggi biar aman. Lihat lagi ke dia lagi gitu. Nggak pas. Agak susah kalau buat saya, soalnya muscle memory saya lebih gampang yang metode pertama. Metode kedua ini saya berjuang. Pertama lihat atas, lihat bawah, lihat dia lagi, malah ke belakang lihatnya. Ngaco. Malah ke belakang terus. Coba lagi, sekali lagi. Kita jangan takut untuk mencoba teman-teman. Kalau untuk progres itu kita prinsipnya kita latihan terus. Nah, begitu bisa juga kan akhirnya. Begitu. Jadi itu cara kedua teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ininya di replay aja ya, kira-kira begitu. Jadi prinsipnya kalau metode pertama itu awalnya dia ngeliat dia, kemudian kita lihat belakang, kemudian kita roll gitu, kemudian balik lagi ke dia gitu, balik lagi ngeliat dia lagi. Kalau yang kedua, pertama ngeliat dia, kemudian kita ngeliat bawahnya gitu, kemudian kita flip gitu, baru ngeliat kita roll lagi, ngeliat atasnya lagi. Kira-kira begitu teman-teman. Monggo dilatih, kita latihan sama-sama. Terima kasih. Awesome.